Ekspresi merupakan cerminan dari hati. Pernyataan ini bisa saja tepat, namun bisa saja kurang tepat. Dalam artian, perlu juga ditunjang dengan berbagai bukti atau fakta lainnya yang memperkuat bahwa selaras atau sejalan antara ekspresi dengan isi hati seseorang. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, mungkin ada sebagian dari kita yang pernah mendapatkan respon atau reaksi tiba-tiba orang itu mengubah cara bersikap, atau bahkan ada yang melakukan konfirmasi dengan mengajukan pertanyaan seperti, kamu lagi ada masalah ya? Atau kamu lagi senang banget nih kelihatannya? Atau kamu lagi banyak pikiran ya? Itu bukan karena mereka itu memiliki kemampuan membaca hati ya, atau kemampuan cenayang, tapi menerka atau menduga dari isi hati kita. Apa kaitan dengan pernyataan saya yang kedua tentang ekspresi wajah kita itu belum tentu merupakan isi hati? Karena sebagaimana kita ketahui, ada peran-peran pekerjaan atau profesi tertentu yang ternyata menuntut seseorang yang menjalaninya menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan skenario yang diminta. Contoh, buat Anda semua dan mereka-mereka yang berkarir di bidang pelayanan seringkali diminta untuk menomorsatukan atau menunjukkan yang namanya keramah tamahan, kemudian respect kepada tamu, pelanggan, customer, atau apapun sebutannya, yang bisa jadi di luar dari ranah pekerjaan dia sedang mumet, sedang jenuh, sedang suntuk, atau sedang bahagia malah, ya. Tapi karena memang diminta untuk menunjukkan keramahan, maka mereka biasanya sudah dibekali dengan kemampuan atau memang secara nature memiliki kemampuan untuk memanipulasi mood atau perasaannya sehingga ketika berinteraksi itu tetap terasa dan juga terpancar aura keramah tamahannya. Contoh lain, sama halnya dengan mereka para performer ya, para penampil, baik itu musisi, baik itu pelakon, aktor maupun aktris yang memang ketika menjalani perannya itu bisa jadi sedang tidak dalam situasi hati maupun pikiran yang selaras dengan apa yang memang harus ditunjukkan. Nah, kembali saya mengambil rujukan atau referensi dari buku karya Joe Navarro ya, yang dia ini merupakan mantan agen FBI dengan judul versi bahasa Indonesia itu Cara Cepat Membaca Bahasa Tubuh. Nah, ada salah satu bab, ini judulnya adalah Kanvas Pikiran, dan subbabnya itu membahas tentang bahasa nonverbal wajah. Nah, saat berbicara tentang emosi, wajah kita adalah kanvas bagi pikiran kita. Ya, jadi saat kita berbicara, terutama tentang emosi, maka wajah kita ini merupakan kanvas bagi pikiran kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kanvas itu merupakan sebuah media untuk melukis atau menggambar ya. Jadi apa yang dituangkan oleh si pelukis di kanvas kosong itu, itulah yang akan jadi itu ya. Nah, apa yang kita rasakan dikomunikasikan dengan sangat indah melalui sebuah senyuman. Nah, maka gak heran kalau bagi kita yang berkarir di bidang pelayanan itu ada sebuah, bisa jadi ini merupakan sebuah SOP, bisa jadi merupakan sebuah ketentuan untuk bisa mengeluarkan senyuman yang bisa membuat orang yang melihat, dalam hal ini adalah customer, itu merasa nyaman ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Melalui sebuah senyuman, kerutan di kening, atau gabungan keduanya. Ini adalah berkah yang evolusioner dan membedakan kita dari sisi spesies manapun serta menjadikan kita hewan paling ekspresif di dunia ini. Nah, jadi ini mungkin kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi agak
kasar juga disebutnya hewan ya, cuman saya juga kurang tahu kalau menurut versi bahasa Inggrisnya seperti apa. Jadi kita asumsikan bahwa yang dimaksudkan adalah makhluk hidup yang bergerak ya, seperti itu. Kemudian lebih dari apapun, ekspresi wajah kita berfungsi sebagai bahasa universal atau bahasa lintas budaya. Apakah di tempat Anda berada atau di tempat lain? Bahasa internasional ini berfungsi sebagai cara berkomunikasi yang praktis sejak manusia hidup, serta memfasilitasi pengertian di antara orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Saat mengamati orang lain, kita dapat segera mengenali ketika seseorang terlihat kaget, tertarik, bosan, pusing, gugup, atau tertekan. Kita dapat melihat wajah teman kita, mengapa mereka tidak terlihat senang, ragu-ragu, puas, tersiksa, kecewa, tak percaya, maupun khawatir. Ekspresi anak-anak memberitahu kita bila mereka sedih, senang, bingung, atau gugup. Kita tak pernah secara spesifik diajarkan untuk membuat atau mengartikan perilaku wajah ini, namun kita semua mengetahuinya, melakukannya, menafsirkannya, dan berkomunikasi melalui wajah. Ya, dan memang yang namanya ekspresi yang keluar dari seseorang itu adalah sesuatu yang memang sifatnya natural, dan memang di sini ditekankan tidak ada pengajaran secara khusus ya. Jadi berangkat dari pengalaman yang akhirnya ditafsirkan. Nah, kemudian di sini ada pembahasan juga dengan adanya berbagai otot yang mengontrol mulut, bibir, mata, hidung, kening, dan dagu, wajah manusia diberikan kemampuan untuk menghasilkan berbagai ekspresi. Manusia diduga dapat melakukan lebih dari 10.000 ekspresi wajah yang berbeda. Wah, ternyata kita diberikan ini ya, kemampuan untuk bisa menghasilkan 10.000 ekspresi yang berbeda. Ini si penulis mengutip dari Paul Ekman ya. Dan di sini dijelaskan juga bahwa kemampuan ini membuat bahasa nonverbal wajah sangat efektif, efisien, dan jujur bila tak diintervensi. Nah, jadi jika kita tidak mendapatkan intervensi apapun, maka bahasa nonverbal yang berasal dari wajah ini adalah sesuatu yang sangat efektif, efisien, dan cukup jujur. Nah, ada penjelasan lanjutannya. Walaupun wajah kita cukup jujur menunjukkan apa yang kita rasakan, wajah tak selalu menunjukkan perasaan kita yang sebenarnya. Nah, ini mirip pengantar yang tadi saya sampaikan ya. Ini karena kita dapat pada level tertentu mengontrol ekspresi wajah dan dengan demikian membuat ekspresi palsu. Ya. Ekspresi palsu maksud saya tadi ya. Dari kecil kita diajarkan oleh orang tua kita untuk menjaga ekspresi saat kita tak menyukai makanan di meja kita, oke? Atau kita didorong untuk memasukkan senyuman saat menyambut seseorang yang tidak kita sukai. Nah, dan intinya adalah kita diajari untuk berbohong dengan wajah kita sehingga kita cukup terlatih untuk menyembunyikan perasaan kita yang sebenarnya dari wajah walaupun kadang-kadang terlihat juga. Dan saya juga pernah mendengar ya, tapi saya lupa nih referensi dari mana, tapi pernah saya dapati bisa juga dengan kita mengatur atau memanipulasi wajah justru akan menimbulkan situasi atau mood yang selaras dengan wajah kita. Nah, contoh, misalkan kita yang berperan sebagai profesional atau pekerja yang memang sedang mendapatkan tuntutan target tertentu dari organisasi atau dari klien atau dari customer kita, tapi perasaan kita sedang tidak nyaman, mood kita sedang tidak enak. Nah, salah satu tips yang pernah saya dapatkan adalah justru malah kita mengubah secara ekspresi kita sehingga itu nanti akan berpeluang atau ada potensi menjadikan mood kita itu menjadi yang seharusnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi masih dari buku ini. Nah, ini karena si penulis adalah mantan agen FBI ya, di sini ada pernyataan begini. Walaupun banyak ekspresi wajah senang mudah dikenali dan bersifat universal, tapi tanda-tanda nonverbal ini juga dapat ditekan atau ditutupi karena berbagai macam alasan sehingga sulit untuk dideteksi. Misalnya, kita tak mau menunjukkan rasa senang saat kita
mengocok kartu dalam permainan poker, atau kita tak mau kolega kita tahu bahwa kita mendapatkan bonus yang lebih besar. Jadi ini mungkin untuk mengantisipasi penyakit yang namanya SMS ya. Kalau saya pernah dengar dari salah seorang penceramah, itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jadi ekspresi kita dibikin datar-datar aja ya. Oke. Atau bahasa lainnya adalah penyakit dengki. Jadi bisa dimanipulasi atau ditunjukkan ekspresi yang nggak semestinya di dalam konteks tertentu dengan interaksi di orang-orang tertentu. Oke. Nah, ini ada juga nih salah satu contoh ya yang diambil juga dari si penulis. Baru-baru ini saya menunggu penerbangan dari Baltimore saat pria di samping saya mendapat kabar gembira bahwa ia dimasukkan ke kelas eksekutif. Nah, jadi si penulis ini saat melakukan penerbangan bareng dengan penumpang lainnya, seorang pria yang memang dia mendapatkan informasi bahwa dia dipindahkan kelasnya itu ke kelas eksekutif ya. Saat duduk, ia berusaha untuk menahan senyuman karena memamerkan keberuntungannya akan dinilai tak sopan oleh penumpang lain yang juga berharap dinaikkan ke kelas eksekutif ya. Kalau versi bahasa ala anak zaman now gitu ya. Jadi misalkan senang dipindahkan ke kelas eksekutif, kemudian bahasanya kamu nggak dipindahkan ya, kasihan deh. Nah, jadi untuk meredam yang namanya ekspresi yang agak berlebihan atau lebay karena kesenangan, maka dia tidak menunjukkannya ya, karena khawatir akan dinilai nggak sopan dan mungkin bisa menimbulkan kegaduhan atau kericuhan. Kenapa sih kok dia dipindahkan ke eksekutif, kok saya enggak gitu ya. Oke. Dari ekspresi wajahnya, si penulis ini bilang gini, kita tidak dapat bukti kuat bahwa dia merasa senang. Namun kemudian saya mendengar ia menelepon istrinya untuk menceritakan kabar gembira, dan walaupun ia berbicara dengan sangat pelan, kakinya sedikit melompat-lompat seperti seorang anak kecil yang menunggu kado ulang tahunnya dibuka. Jadi mungkin kalau sambil duduk agak digoyang-goyangkan seperti ini ya. Kaki-kaki senangnya memberikan bukti atas rasa senangnya. Ingat, nah ini penting juga nih, yang menjadi pedoman bagi kita ketika berinteraksi dengan orang lain, betul, ada isyarat atau bahasa nonverbal, namun kita jangan tergesa-gesa untuk memberikan penilaian. Karena di sini kalimatnya adalah, kumpulkanlah sejumlah bukti perilaku untuk meyakinkan pengamatan Anda. Karena bisa jadi apa yang kita amati, kemudian kita jadikan sebuah kesimpulan, itu menjadi sesuatu hal yang tidak tepat. Ya, betul, sesuai dengan judul bahwa ekspresi wajah merupakan kanvas pikiran dan hati, tapi di sini juga dijelaskan bahwa itu semua bisa dimanipulasi, bukan dalam rangka memberikan kebohongan, tapi bisa jadi untuk membuat situasi lingkungan di sekitar menjadi lebih kondusif. Karena kita juga jangan sekonyong-konyong, jadi orang tuh harus ekspresif. Iya betul, tapi ingat di mana kita berada dan dalam konteks apa kita sedang berinteraksi, sehingga ekspresi itu kita parkir terlebih dulu istilahnya, dan nanti akan kita tunjukkan yang sebenarnya pada orang yang memang akan ikut senang dengan kesenangan kita, seperti itu ya, ataupun sebaliknya akan berempati pada saat kita menunjukkan ekspresi kesedihan maupun kegelisahan. Baik, terima kasih, selamat bertumbuh dan sukses selalu untuk Anda semuanya.